Di video ini, kita akan belajar menerapkan komunikasi MQTT sederhana di LED built-in ESP32. Pertama-tama, kita harus menginstal library dari MQTT yaitu PubSub Client. Kita masuk ke Sketch, Include Library, kemudian Manage Library. Kita tunggu hingga proses updating selesai. Kita ketik PubSub Client. Kita cari yang Nick O'Leary. Install yang versi 2.6.0. Kemudian klik install. Setelah selesai, kita close. Kemudian buka file, example, cari PubSub Client, dan gunakan yang MQTT ESP8266 ini. Nah, ini dia. Oke, ini bisa kita hapus. Kemudian ganti crash include ESP8266 WiFi menjadi crash include wifi.h. Isi SSID ini dengan SSID yang biasanya kita gunakan. Jangan lupa passwordnya juga. Biarkan MQTT server ini tidak perlu diubah. Kita coba menggunakan yang ini dulu. Pada fungsi setup, pin mode, built-in output, yang mana kita ketahui nilainya adalah GPIO 2. Serial.begin 115200 digunakan untuk inisialisasi komunikasi serial untuk serial monitoring Arduino. Kemudian setup WiFi. Setup WiFi isinya adalah delay 10 mili, serial.println, kemudian di sini connecting to SSID yang telah kita ketikkan tadi di atas. Kemudian wifi.begin, SSID, password digunakan untuk inisialisasi nama SSID dan password ke jaringan. Pada perintah ini, program akan menunggu hingga ESP32 terhubung ke jaringan WiFi. Sembari menunggu, dia akan menampilkan tanda titik dengan delay 500 milisecond. Jika jaringan WiFi sudah terhubung, maka akan ada tulisan WiFi connected dengan tulisan IP address sekian. Kita kembali lagi ke atas. Client.setServer ini dia digunakan untuk terhubung ke MQTT server atau MQTT broker yang tadi kita ketikkan, broker.mqtt-dashboard.com. 1883 ini adalah port dari alamat MQTT broker tersebut. Client set callback ini digunakan untuk menerima pesan atau kiriman data dari MQTT broker ke ESP32. Jika ada kiriman pesan, maka program akan memanggil fungsi callback. Callback ini adalah sebuah fungsi. Nah, ini fungsinya. Fungsi ini digunakan untuk menerima pesan dari MQTT broker. Ada topik, payload, dan jumlah data payloadnya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan data payload di print di sini. Nah, di sini, kalau payloadnya berlogika 1, maka LED akan mati. Jika angka 0, maka LED akan hidup. Kemudian fungsi reconnect digunakan untuk menghubungkan kembali ke jaringan MQTT jika jaringan terputus. While client.connected digunakan untuk mengecek apakah ESP32 sudah terhubung dengan jaringan MQTT. Jika belum atau tidak terhubung, maka dia akan berusaha lagi terhubung ke jaringan MQTT. Di if client connected, ini adalah nama atau ID dari client MQTT. Nama ini harus diubah menjadi nama yang unik. Jika nama ini sama, maka dia akan sulit untuk terhubung atau bisa tidak terhubung. Di sini kita ubah menjadi belajar MQTT unik. Nama ini terserah. Kalau sudah connect, maka ada tulisan connected. Di sistem MQTT ada namanya publish dan ada namanya subscribe.
Subscribe itu digunakan untuk berlangganan dengan topik tersebut. Publish digunakan untuk mengirimkan data atau payload karakter Hello World dengan topik out topic. Sedangkan subscribe digunakan untuk berlangganan. Jika seumpama ada kiriman dengan topik in topic, maka dia akan masuk ke SP32. Kemudian di sini dia akan memberitahu kondisi atau masalah yang terjadi kenapa tidak terhubung. Pada fungsi loop, di sini jika klien MQTT ini tidak terhubung, maka dia akan berusaha untuk reconnect. Seperti pada fungsi yang telah dijelaskan tadi di atas. Client.loop ini digunakan agar ESP32 tetap terhubung ke jaringan MQTT. Jika tidak ada ini, maka tidak akan terkoneksi. Long no sama dengan milis digunakan untuk mengambil data waktu sejak ESP dihidupkan dalam satuan milisecond. Di sini, jika milis yang pertama dengan milis yang kedua ini lebih dari 2 detik, maka dia akan mengirimkan hello world dengan topik out topic ke MQTT broker. Kita save as dengan nama belajar MQTT. Kemudian kita compile dan flash. Baik, kita akan mencoba untuk MQTT client dari web. Web MQTT client. Kita gunakan yang milik hivemq.com. Kemudian harus kita sesuaikan nama broker yang tertulis di program Arduino dengan nama yang ada di web hivemq. Broker.mqtt-dashboard.com disamakan. Nah, kita lihat serial monitoringnya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini kemungkinan banyak yang telah mencoba program ini dengan topik in topic dan out topic yang sama. Baik, kita coba menggunakan out topic di web. Kita konekkan. Klik add new topic subscription. Ganti topik ini menjadi topik out topic. OS-nya tidak perlu diubah, tetap 2. Nah, dia akan mengirimkan ke web ini. Kemungkinan banyak yang telah mencoba program ini dengan topik yang sama, sehingga terjadi banyak kiriman di topik yang sama ini. Kemudian, kita ubah topik yang publish, kita pakai /topic/mqtt/out untuk keluar. Sedangkan untuk masuk, /topic/mqtt/in. Kemudian kita compile dan flash. Pada web, kita ganti subscription menjadi /topic/mqtt/out. Kemudian untuk publish, kita ubah menjadi /topic/mqtt/in. Nah, ini baru bersih ya. Namun ada yang belum diganti di akhir program. Topiknya belum diganti menjadi /topic/mqtt/out. Kita flash dan compile. Nah, ini dia telah send ke sini. Sekarang kita tampilkan ESP32. Jika kita beri 1, maka dia akan mati. Dan diberi 0, maka ESP32 LED-nya akan hidup. Jika kita beri 1, maka dia akan mati. Kalau beri 0, maka hidup. Kalau diberi 1, maka LED-nya mati. Kalau beri 0, maka hidup. Kalau diberi 1, maka LED-nya mati. Nah, itu tadi adalah contoh komunikasi sederhana yang menggunakan jaringan MQTT. MQTT client-nya yang kita gunakan adalah web. Kita bisa menggunakan MQTT client lainnya seperti aplikasi di Android untuk mengendalikan LED built-in ini di ESP32. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.